Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa LTV. Jumpa lagi dengan kami dalam kabar Kabupaten Pesisir Selatan. Pada pagi hari ini kami akan menampilkan tentang kegiatan Destana yang dilaksanakan di Nagari Ampiampara, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Mitigasi bencana adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008. Bencana alam tidak dapat dihentikan, manusia hanya dapat menghindar atau mengurangi dampak yang timbul dengan cara mempersiapkan secara dini. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah yang sangat rentan terhadap terjadinya bencana alam seperti gempa dan tsunami, terlebih jika lingkungan pesisir telah mengalami kerusakan yang berdampak pada berkurangnya daya dukung lingkungan. Bencana di wilayah pesisir seringkali menelan banyak korban jiwa dan material. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi dampak negatif bencana. Di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan penelitian untuk menganalisis model gelombang tsunami dengan menggunakan tsunami N2 yang dilakukan oleh Universitas Tohoku Jepang dan diperkirakan akan terjadi gempa besar dengan magnitudo 8,6 skala Richter. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui nilai run-up atau waktu tempuh dari inundasi gelombang tsunami serta mengetahui daerah-daerah rawan tsunami seperti Pantai Sungai Nyalo, Dermaga Cerocok Painan, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutra, Kecamatan Lengayang, dan daerah air haji serta pesisir Bengkulu. Pemirsa LTV, baiklah sama-sama kita saksikan kegiatan program Destana tentang simulasi gempa dan tsunami yang dipusatkan di Kampung Ujung Air, Nagari Ampiampara, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Sambutan sekaligus pembukaan acara ini dan juga arahan dari Pak Wali Ampiampara, Bapak Iwa SPT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Destana Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Darmuson beserta rombongan. Beliau adalah senior kami sewaktu program PPK dan PNPM dulu. Selamat datang Pak di Nagari Ampiampara, Kecamatan Sutra. Kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan beserta rombongan. Kemudian seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator daerah Topasda. Kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Babinsa Nagari Ampiampara, Ketua Bamus Nagari Ampiampara, kemudian fasilitator desa, kemudian Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiampara beserta anggota, Ketua KSP Nagari Ampiampara, kemudian Bapak Ibu yang tergabung dalam Destana Nagari Ampiampara, kemudian Bapak Ibu peserta simulasi yang hadir pada pagi menjelang siang. Pertama dan terutama sekali, puji dan rasa syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan karunia beliau juga lah sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir berkumpul di Poskesri dan TK Ujung Air Nagari Ampiampara ini
dalam rangka mengikuti simulasi tentang gempa bumi dan tsunami. Kemudian selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama pemerintahan Nagari Amping Para pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menetapkan Nagari Amping Para sebagai salah satu desa tangguh bencana. Itu yang pertama. Karena dengan ditetapkannya Nagari Amping Para salah satu desa tangguh bencana atau desana, ini merupakan suatu peluang bagi kita di Nagari Amping Para. Bagaimana kita ketahui bahwa Nagari Amping Para ini terdiri dari 6 kampung. Kemudian dari 6 kampung tersebut 4 kampungnya berada di pinggir pantai. Nah, inilah peluang bagi kita ketika kita dilakukan peningkatan kapasitas tentang bagaimana menghadapi resiko bencana. Tentu ketika bencana ini terjadi, kita sudah siap, kita sudah tangguh, sehingga kalaupun terjadi tidak ada korban jiwa, korban harta di masyarakat kita Nagari Amping Para. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami berharap dari pemerintahan Nagari Amping Para kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja, Bapak Ibu. Kami pun di Nagari Amping Para bersama Bamus telah menganggarkan kegiatan simulasi ini, kegiatan kebencanaan ini dalam APB Nagari Amping Para. Mudah-mudahan Nagari Amping Para itu memang nagari tangguh. Kita tidak menginginkan bencana, Bapak Ibu, tapi bencana tersebut tidak dapat kita prediksi, tidak dapat kita ketahui kapan datangnya. Nah, untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan simulasi ini dengan baik, mulai dari awal sampai selesai, sehingga ini betul-betul bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat kita, terutama kita yang berada di pinggir pantai ini. Terakhir, kami berharap kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan simulasi ini dengan baik, dengan seksama dan benar, sehingga ini bermanfaat bagi nagari kita Amping Para yang berada di zona merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita sambutan dan arahan dari Bapak Koordinator Provinsi. Dari BPBD, ya, Bapak BPBD, Bapak Widodo, kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita pada hari ini, ya hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang tidak terhingga untuk mengadakan kegiatan kita yang di fase ke-26, yaitu simulasi. Di sini kami sebagai yang mewakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami di sini hanya ingin mengingatkan, ya, tugas kami di sini hanya untuk mengingatkan. Maksudnya, marilah kita laksanakan kegiatan simulasi ini
seperti yang dikatakan oleh Bapak Sekretaris Nagari tadi, kita mewakili 10.000. Yo, Pak Sek, 10.000. Artinya nantinya bapak-bapak dan ibu-ibu nanti yang menuntun seandainya bencana terjadi, iko caro-caro yang kita lakukan. Pertama, seperti yang tadi kita telah peragakan, waktu terjadinya gempa kita menutup kepala dan sebagainya, bagaimana caranya. Seterusnya kentongan dibunyikan dan kita berlari ke tempat evakuasi atau ke titik evakuasi. Jadi artinya di sini kami ingin menegaskan bahwa kita sebagai anggota forum atau sekarang kita yang terlibat dalam acara ini, kita merupakan wakil-wakil nantinya orang yang sudah tahu kalau seandainya bencana terjadi, kitalah yang membimbingnya. Itu harapan dari pemerintah. Jadi kami berharap bagaimana simulasi ini berjalan nantinya, betul-betul kita harus menjalankannya seperti kejadian yang sebenarnya nanti. Ya, itu kalau terjadi gempa dan tsunami lah, gempa setelah gempa tsunami, ini yang akan kita lakukan. Iko yang awal lakukan. Ya, iko yang awal lakukan. Jadi kita diharapkan di sini sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Destana ini, di kegiatan yang 26, sungguh-sungguh agar nantinya di kegiatan 27, 28 sampai 29 kita telah mencapai penilaian ketangguhan desa seperti yang telah kita rencanakan. Semoga kegiatan simulasi ini dapat kita ikuti dengan baik. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak BPD Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya dari Ketua Forum Nagari Jepara memberikan arahan juga terkait langsung ya pemberitahuan langsung isele. Jadi Ketua Forum nanti memberitahukan arahan kepada kita semua seperti apa simulasi yang akan kita lakukan. Pada Saudara Hariman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, pertama saya ingin sampaikan ini puncak sebetulnya dari 25 kali pertemuan. Kemarin hari Jumat kita juga sudah melaksanakan di hari kesiapsiagaan bencana nasional di Pasar Emping Barang. Sekarang kita gelar di Ujung Aye, salah satu zona merah, kemudian tidak ada akses bagus di Nagari Emping Barang adalah Ujung Aye. Itu makanya kami sepakat dengan Pak Wali, pemangku kepentingan, kegiatan simulasi itu laksanakan di Ujung Aye. Nah, Bapak Ibu, awal didanai oleh Bank Dunia. Banyak negari, banyak kecamatan, banyak kabupaten yang butuh dana untuk awak, Pak. Intinya, ketika awak lah percaya Bank Dunia untuk menyerap dananya, laksanakan kegiatan itu sebaik mungkin. Jangan bergara. Tidak ada kegiatan lain yang berbau kebencanaan di bawah Bank Dunia adalah kecuali kegiatan gempa bumi dan tsunami. Lagi di Siko pun lah ada yang mengalami mengalami tsunami Pak Babinsa kita. Beliau anguk lagi ya.
mengalami tsunami di Aceh. Luar biasa sulit kondisi sebenarnya kalau gempa dan tsunami itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, lagi mari kita ikuti. Tadi sudah ada pengantar dari Diana. Kita akan melakukan simulasi ini. Pertama dimulai dengan gempa. Gempa itu ditandai dengan sirine. Tadi sudah diajarkan bagaimana berlutut, berlindung, bertahan ketika terjadi gempa. Setelah itu nanti akan ada informasi menggunakan peralatan hitungan dari tim KSP kita. Kalau itu sudah dipukul, artinya Bapak Ibu segera melakukan evakuasi. Evakuasi kita di sini disepakati tempat evakuasi sementara di posko siaga bencana Manado di Awang. Barangkali masyarakat sekolah tahu, kita nanti bergerak ke Sinan. Kemudian kawan-kawan yang ditugasi memanggul tanduk, silakan bersiap. Iko yang mau kita laksanakan sampai di tempat evakuasi sementara. Mulai deh Pak, Bu. Ya. Pemirsa LTV, seperti inilah kegiatan masyarakat nelayan yang ada di Kampung Ujung Air. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, tidak ada terlihat tanda-tanda akan terjadi bencana alam, dan terlihat masyarakat nelayan sibuk untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu persiapan untuk melaut. Tapi tanpa disangka-sangka datanglah bencana, yaitu gempa dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Terlihat ibu-ibu yang lagi menjemur pakaian juga merasakan gempa yang sangat kuat, yaitu 7,8 skala Richter, dan ibu-ibu ini langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Di TK Ujung Air terlihat guru-guru dan anak-anak yang lagi belajar merasakan gempa yang sangat kuat, dan guru-guru mengajak anak-anak muridnya untuk segera menyelamatkan diri keluar dari bangunan tinggal tersebut. Terlihat masyarakat Ujung Air bergegas untuk menuju tempat yang tinggi demi menyelamatkan diri dari terjangan tsunami.
Terlihat masyarakat mencari tempat yang aman dari terjangan tsunami dan menuju titik evakuasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Nagari Ampara. Jadi pada hari ini kita telah melakukan kegiatan simulasi gempa bumi diiringi tsunami. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Ujung Air. Kenapa Kampung Ujung Air? Karena Kampung Ujung Air memang salah satu kawasan yang berada di zona merah dan masyarakatnya perlu diedukasi. Di sini jumlah masyarakatnya cukup banyak dan hampir 80% tinggal di pinggir pantai. Artinya mereka sangat rawan, dan lewat kegiatan simulasi ini kita berharap ada pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Kegiatan berlangsung dengan baik, kemudian hari ini kita dihadiri oleh Wali Nagari Ampara, kemudian BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga dihadiri oleh pendamping dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan seluruh kekurangan dari kegiatan ini bisa kami evaluasi, tapi yang jelas kegiatan ini kami berharap ke pemerintah bagaimana jalur evakuasi ini betul-betul dituntaskan, karena tanpa jalur evakuasi saya pikir masyarakat nanti akan terjebak. Karena memang kondisi jalur evakuasi di Kampung pada Ujung Air masih belum bagus, bahkan belum ada sama sekali. Barangkali itu. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan, cuman yang namanya kita simulasi ini, kita akan mencobakan apa yang kita pelajari selama ini. Kalau Pak Arisman bilang tadi, dari 25 pertemuan ini, inilah puncaknya kita simulasikan. Gitu ya. Jadi apa-apa yang ada yang kita pelajari, hendaknya itu bisa kita laksanakan dalam simulasi ini. Baik sistem peringatan dini maupun rencana evakuasi kita, kemudian ke tanah, termasuk juga kita melihat peta evakuasi kemana kita larinya gitu ya. Karena itu yang sudah kita buat, hendaknya itu menjadi pedoman gitu ya. Jangan nanti itu yang kita buat, tetapi tidak menjadi pedoman bagi kita gitu. Jadi kami berharap kepada kita semua, kita evaluasi ini gitu ya. Di bagaimana kita yang kalau memang
dari hasil dokumen-dokumen tadi yang telah kita buat itu masih ada kekurangannya, kita lengkapi gitu ya. Karena dokumen itu adalah dokumen untuk kita kalau seandainya terjadi gempa dan tsunami, itulah yang menjadi patokan kita gitu. Jadi jangan itu tidak dipakai gitu. Jadi kalau tidak dipakai, sia-sia pertemuan kita yang 25 kali itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan dari pihak Tanagari karena dengan semangat dan antusiasnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan simulasi di kegiatan tahap ke-26 ini dalam program Destana Nagari Amping Para. Jadi kalau kita melihat sangat sukses dan semangat masyarakat, sangat antusias dan sangat memahami tentang kejadian yang nantinya akan terjadi, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, dan setelah terjadi bencana. Dan itu sudah kita peragakan tadi melalui masyarakat yang terlibat, baik itu forum maupun kelompok RB serta beberapa masyarakat lainnya terlibat, termasuk Puskesri, tenaga Puskesri Nagari Amping Para, Babinsa dan Babin Kantimas serta dinas terkait terlibat dalam hal ini, termasuk juga kawan-kawan Pasda, Paskes dan lain sebagainya. Dan itu dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan kami akan melaksanakan ini untuk berkelanjutan seterusnya dan sudah dianggarkan oleh APB Nagari Amping Para tahun berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Pak melaporkan jumlah pengungsi berjumlah 110, laki-laki ada 50 orang, perempuan ada 60 orang, jumlah anak-anak sekitar 20 orang, disabilitas ada 1 orang, lansia 3 orang, luka berat ada 2 orang, luka ringan ada 5 orang. Yang belum ditemukan ada sekitar 10 orang yang belum ditemukan. Nah, sekian dari kami melaporkan kepada pemerintahan. Baik, terutama kami dari pihak pemerintah Nagari mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu beserta relawan serta tim penyelamatan, di mana bencana yang telah terjadi di Nagari Amping Para itu bisa kita minimalisasi daripada risikonya. Jadi panjang yang Bapak Ibu laporkan tadi, jadi itu akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait, dan sekali lagi kami mohon dan meminta rasa terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa APP, saat ini kami melakukan sosialisasi yaitu simulasi korban bencana tsunami di tepatnya di Kampung Air, Kecamatan Sutra, Kabupaten Sumatera Barat. Seperti yang terlihat di layar kaca pemirsa, di sini telah didirikan tenda dari BNPB, kemudian juga ada tim kesehatan dan tim termailing yang ingin melaksanakan kegiatan untuk pasca tsunami yang ada di Kampung Air ini. Jadi seperti inilah suasananya pasca tsunami yang ada di Kampung Air, Kabupaten Pempara, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari pengungsian Ujung Air, kontributor kawan-kawan dari Padang tadi, kalau Destana Nagari Amping Para. Tangguh, oke.